Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Kembali saya ingin memberikan penjelasan dengan mempresentasikan pengenalan kita akan Allah yang Esa berdasarkan ajaran Alkitab. Kali ini saya ingin lebih menekankan penjelasan mengenai ketetapan dan karya Allah. Mari ikuti pembelajaran ini. Saya akan menyampaikannya dengan framework atau kerangka atau alur pemikiran, tentunya semuanya berdasarkan pada pengajaran Alkitab. Kita sudah belajar mengenal Allah dengan 4 hal penting: natur, atribut, ketetapan, dan karya Allah yang Esa, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya akan mempresentasikan penjelasan yang berkaitan dengan ketetapan dan karya secara lebih mendalam dan mendasar. Pengenalan kita akan Allah yang Esa, Bapa, Anak, Roh Kudus, merupakan anugerah yang khusus yang diberikan hanya kepada orang-orang pilihannya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kita mengenal anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, dan melalui pengenalan dan kesatuan kita dengan Tuhan Yesus, kita mengenal Bapa yang mengasihi kita sekalian. Pada bagian ini, kita akan menelusuri berkaitan dengan ketetapan dan karyanya Allah. Dalam ketetapannya, ada penciptaan, ada providensia, dan ada penebusan. Satu ketetapan yang kekal, yang sempurna, berdasarkan pada dirinya Allah, naturnya, dan atributnya. Ketetapan yang ada pada dirinya, sebelum segala sesuatu ada diciptakan, sebelum segala sesuatu yang diciptakan dipelihara, sebelum segala sesuatu yang ada ditebus. Ketetapan penciptaan, providensia, dan penebusan. Kita memahami bahwa ketetapan ini sungguh sempurna, tidak berubah, satu kesatuan yang mulia dan agung bagi kemuliaannya sendiri, Allah yang Esa. Dalam ketetapan ini kita mengetahui bahwa ada 3 hal penting yang kita dapat mengerti dari ajaran Alkitab. Bahwa ketetapan ini bersifat kekal, satu kesatuan tidak terpisahkan, tidak bercampur, tetapi satu kesatuan. Dan seluruhnya di dalam kehendak Bapa, Anak, Roh Kudus yang utuh, yang lengkap, yang sempurna pada dirinya. Tentunya kita tidak memahami sepenuhnya sebagai manusia ciptaan. Kita tidak memahaminya karena kondisi kita pun sudah berdosa. Kita tidak memahaminya kecuali Tuhan Allah menyatakannya melalui firman-Nya, Alkitab. Dan kita dapat memahami ajaran Alkitab karena karya Roh Kudus yang memberi pencerahan. Dan di dalamnya kita mengerti bahwa seluruhnya berpusatkan kepada pribadi Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menggambarkan keagungan kebesaran Bapanya di surga. Nah, keberadaan ini di dalam kekekalan. Ketetapannya, satu kesatuannya, dalam kehendaknya. Maka kita tidak boleh menurunkan pengertian kita masuk ke dalam konteks ketetapannya. Sangat tidak mungkin kita mengerti itu kecuali kita menyadari keterbatasan kita, kekurangan kita, kelemahan kita sebagai ciptaan. Sebagai ciptaan yang berdosa, sebagai ciptaan yang ditebus oleh Bapa melalui Kristus yang diterapkan Roh Kudus. Selanjutnya saya ingin memberikan kepada kita deskripsi penjelasan mengenai karya dari Allah yang Esa. Tentunya seluruh karyanya berkaitan dengan penciptaan, providensia, dan penebusan. Kita perlu mengerti dengan tepat incommunicable properties yang sudah saya jelaskan pada video pertama, bahwa Bapa melaksanakan ketetapannya melalui pengantara mediator satu-satunya, Anak yang tunggal oleh Roh Kudus. Di mana Bapa mengutus anaknya, dan satu-satunya yang inkarnasi dari 3 pribadi hanyalah Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan yang menerapkan, menjadikan natur kemanusiaan pada Anak yang inkarnasi adalah Roh Kudus, yang tentunya ketiganya yang Esa berkarya mengenai seluruh pelaksanaan dari ketetapannya. Bapa, Anak, Roh Kudus menciptakan, memprovidensia, dan menebus. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Menciptakan dengan teratur, baik, dan indah. Menciptakan apa adanya sesuai dengan entitasnya masing-masing. Seluruh yang diciptakannya ditopang, dipelihara, diperintah, dijaga, diberkati. Diberikan kebaikan-kebaikannya. Dan yang diciptakannya itu, terlebih khusus manusia, ada yang dipilihnya untuk diselamatkan.
Mengapa? Karena memang kemahatauannya menggambarkan bahwa yang diciptakannya itu ada yang memberontak kepada Allah. Malaikat yang memberontak namanya setan tidak ditebus. Manusia yang diciptakan Allah itu ada yang ditebus, yaitu orang pilihan, berdasarkan ketetapan penebusan. Dalam karya penebusan, kita mengetahui bahwa ada orang pilihan. Alkitab menggambarkan secara utuh bagaimana Allah berkenan kepada Habel, berkenan kepada Nuh, berkenan kepada Abraham, Ishak, Yakub, berkenan kepada Daud, berkenan kepada nabi-nabi yang ditentukannya. Bukan karena Habel dan Nuh dan Abraham itu tidak berdosa, tetapi karena semua manusia yang dipilihnya itu sudah ditetapkannya untuk ditebus, dibenarkan, diberikan kasih karunia, dan diselamatkannya. Itulah karya penebusannya yang dinyatakannya dari mulai zaman Adam sampai nanti akhir zaman. Ada miliaran orang yang diciptakan, yang hadir dalam sejarah, tapi tidak semua beroleh keselamatan. Hanya orang-orang pilihan yang ditebus oleh Kristus melalui inkarnasi, melalui kematiannya, kebangkitannya. Dan semuanya itu diterapkan oleh Roh Kudus dan dinyatakan anugerah Bapa bagi orang pilihan. Bukan hanya itu, penebusan juga berkaitan dengan penebusan kosmos atau alam semesta atau yang diciptakannya. Termasuk nantinya kita bisa mengetahui penciptaan dalam ketetapan bukan hanya langit bumi yang saat ini, tetapi juga berkaitan dengan langit bumi yang baru yang diciptakan. Itu ada dalam penetapan. Itu ada dalam providensi Allah dan penebusan yang sempurna. Mari kita lanjut pembahasan berikutnya. Dalam karya penciptaan, kita mengetahui bahwa Allah yang tak terbatas, sempurna, mulia itu, yang pada dirinya sendiri, keberadaannya, cukup padanya, menciptakan waktu, ruang, dan keragaman entitas. Dalam keberadaannya yang tak terbatas, ia menyatakan karyanya dengan keberadaannya yang mutlak, dimensi keterbatasan yang ada padanya membatasi dirinya. Ini sangat sulit dimengerti. Allah yang tak terbatas membatasi dirinya di dalam keterbatasan karya ciptaan yang tentunya pada dirinya ciptaan terbatas. Ketika kita berbicara waktu, itu terbatas, tetapi Allah tidak terbatas, dapat menyatakan diri dalam waktu dan ruang, tetapi ia sendiri tidak dibatasi waktu dan ruang, tapi ia hadir dalam waktu dan ruang. Jadi di sini konstruksi pemikiran transendensi, imanensi, kemutlakan dan pribadi dalam keberadaan naturnya dinyatakan. Allah yang Esa, Bapa, Anak, Roh Kudus menciptakan materi, gas, padat dan cair, planet-planet, tata surya, galaksi, dan semua tata aturan yang tersedia diciptakan dalam hukum alam, hukum yang mengatur seluruhnya dengan teratur. Allah menciptakan tumbuhan dari yang sangat kecil mikro sampai yang makro, yang besar, yang giant. Allah menciptakan hewan yang hidup di air saja, hidup di daratan saja, atau hidup di dua alam itu, atau yang bisa terbang, yang bersayap, yang bertelur, yang beranak, yang berkaki dua, berkaki empat, atau yang menjalar. Seluruh hewan dan binatang semuanya ada yang dapat dipelihara, dapat dimakan dagingnya, atau juga bagian tubuhnya yang lain yang dapat dimanfaatkan. Itulah keberadaan hewan dan binatang. Malaikat diciptakan, ada yang memuji-muji Allah, yang menyatakan rencana kehendak Allah, yang melindungi, menjaga umat Tuhan, yang hadir dalam sejarah, yang menyaksikan karya penebusan Allah, dan bahkan ada yang melawan Tuhan, yaitu setan dan pengikutnya dari para malaikat. Manusia diciptakan unik secara khusus, karena memang manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, yang tentunya memberikan kepada kita pengertian yang mendasar. Nah, mari kita lihat lebih lanjut mengenai semua karya penciptaan Allah. Ada di dalam sejarahnya Allah, his story, yang secara waktu linear, tetapi juga ada dimensi siklus, dan ada juga di dalamnya dimensi yang tidak dapat diukur dengan linear kronos saja, tapi juga ada linear momentum. Ini keberadaan dari yang diciptakan. Jadi ada dinamika di dalam kesejarahan, ada dinamika di dalam linearitas waktu dan ruang, baik itu di dalam konteks kronosnya maupun momentumnya atau kairosnya. Lalu di dalam seluruh yang diciptakan ada dalam satu kesatuan sistem kehidupan. Dalam satu kesatuan sistem kehidupan yang diciptakan Allah itu ada hukumnya. Hukum alam,
khusus untuk manusia, ada hukum moral juga, atau hukum hati nurani, dan juga ada hukum yang mengatur relasi, khususnya manusia, dalam hubungannya dengan sesama. Selain itu, juga ada keragaman. Tentunya keragaman merupakan satu keniscayaan dalam karya penciptaan Tuhan, yang menggambarkan keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus, yang tiga pribadi, yang esa. Keragaman tidak meniadakan kesatuan, kesatuan tidak meniadakan keragaman. Ada beragam materi, padat, gas, cair, ada beragam tumbuhan yang dapat disaksikan, diperhatikan, warna-warni, dan semua gambaran yang tersedia. Ada beragam hewan, ada beragam kehadiran malaikat, bahkan tugas fungsinya malaikat, dan ada beragam manusia, walaupun dari satu pasang Adam dan Hawa. Akan ada keragaman berikutnya yang melahirkan dan menunjukkan adanya komunitas keluarga, komunitas kelompok, suku, bangsa, dan keragaman bahasa, budaya, dan sebagainya. Itu adalah perwujudan dari karya Tuhan berdasarkan penetapan penciptaan. Tentunya kita bisa lihat itu dari sejarah, baik yang tertulis maupun yang belum tertulis, baik yang sudah tercatat maupun yang masih terus berlangsung. Kalau kita berbicara sejarah, bukan hanya berkaitan dengan penemuan, bahasa, dan penulisan secara verbal, tapi berbicara tentang awal atau asal mula dari seluruh semesta alam sampai akhir batas berkaitan dengan langit dan bumi yang baru. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan adanya suatu karakteristik dari karya Allah. Pertama, teratur. Tanpa keteraturan, maka seluruh semesta alam ini akan chaos dan kacau. Tidak mungkin, karena Allah sendiri pada dirinya adalah teratur. Terbukti dari ketetapannya yang teratur, dan ketentuan-ketentuan pada naturnya dan atributnya yang teratur. Semua teratur, sehingga kita bisa menemukan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Kita bisa memanfaatkan hukum-hukum alam, hukum-hukum moral, hukum-hukum sosial. Bahkan kita bisa memanfaatkan semua keteraturan tubuh kita, hubungan kita dengan makhluk lain atau benda yang ada di sekitar kita. Karena ada keteraturan. Keindahan, ini karakteristik kedua, bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu indah, agung, mulia pada dirinya. Tentu keindahan semua ciptaan itu berbeda dengan keindahan keagungan Allah, pencipta. Keindahan kita merupakan manifestasi keindahan Allah yang sempurna. Hanya saja karena kita berdosa, dan tercemarlah ciptaan lain karena keberdosaan kita, ditambah kekacauan yang dibuat setan, malaikat yang jatuh itu membuat keindahan menjadi sesuatu yang buruk. Padahal semua yang diciptakan Tuhan itu indah, harmonis, agung, baik adanya. Begitu juga dengan karakteristik yang berikutnya, ada padanya. Apa adanya. Maksudnya, materi ya materi, tumbuhan ya tumbuhan, hewan ya hewan, malaikat ya malaikat, manusia ya manusia. Tidak akan pernah terjadi perubahan keberadaan manusia menjadi malaikat, malaikat menjadi manusia, bahkan manusia tidak mungkin menjadi hewan, atau hewan menjadi manusia, dan seterusnya. Pada dirinya apa adanya. Dan seluruhnya itu di dalam tatanan waktu dan ruang yang menjadi satu sistem kehidupan yang saling membutuhkan, saling bergantung. Sekalipun manusia adalah puncak penyataan karya ciptaan Allah atas semesta alam, karena mewakili Allah di bumi, dan yang diciptakan menurut gambarnya adalah manusia, tetapi manusia tidak mungkin ada sendirian. Manusia membutuhkan keberadaan yang lain. Materi, tumbuhan, hewan, bahkan malaikat. Hanya saja kita kurang memahami secara menyeluruh relasi dari keseluruhan sistem kehidupan di tatanan waktu dan ruang, semesta alam dan segala isinya yang Tuhan atur. Dengan demikian, saya sudah menjelaskan mengenai pengenalan kita akan Allah yang berkaitan dengan ketetapan dan karyanya. Ikuti terus video-video pembelajaran yang saya sampaikan, kiranya bermanfaat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun berada. Amin.